Ini sih Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Pak, Kamu ini ya, Jennifer ya? iya Pak, betul. Gimana kabar kamu? Baik sih Pak, cuman agak capek sedikit. Karena apa? Pelajaran sih Pak, Pelajaran apa? matematika Pak. Materinya lumayan berat nggak sih? Yang bikin tuh. Lumayan sih Pak, soalnya kan kayak harus fokus gitu. Memang kalau kelas 10 tuh biasanya terasa beda dibanding SMP. Jadi yang belum di kelas Masih penyelesaian juga Pak. ada aja sih dan apa namanya undangan dari sekolah sebelumnya ke SMP ya, perubahan suasana sama dan cara belajar untuk waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri. Kemarin lusa kamu minta jajan ke bapak ya? Kamu bilang ingin ngomong sesuatu sama bapak. Kamu lagi mikirin apa? Iya Pak, ini juga Pak. Soal nilai yang baru dibagikan. Iya Pak, soalnya juga saya tuh nggak jelek, tapi ada bagus juga Pak. Lalu perasaan kamu gimana itu kalau begitu? Saya jadi merasa gagal Pak. Sebenarnya seperti apa? Karena kalau membandingkan dengan teman-teman atau karena sendiri-sendiri. Dua-duanya sih Pak, soalnya teman-teman saya tuh banyak nilainya tuh tinggi Pak. Saya jadi merasa kurang. Nah, ketika perasaan itu muncul, biasanya apa yang kamu lakukan? Saya jadi masih belajar sih Pak, terus jadi lebih optimis juga. Kalau kamu melihat kembali diri kamu yang saat kamu belajar di sekolah atau dimanapun lah, apa kamu selalu merasa gagal? Juga sih Pak, ada beberapa mata pelajaran yang nilainya bagus. Bagus. Berarti ada bagian dari dirimu yang sebenarnya mampu kan? Ya Pak, cuman saya lebih fokus ke permainan aja. Oke, menurut kamu kalau terus melihat dari sisi kekurangan saja, apa dampaknya buat kamu? Saya merasa jadi beberapa pelajaran dulu, terus rasanya tuh seperti nggak cukup Pak. Kalau kamu mulai melihat dirimu sebagai orang yang sedang berproses belajar, bukan sebagai orang yang gagal, kira-kira apa yang berubah? Mungkin saya bisa lebih tertarik, terus saya jadi nggak terlalu keras sama diri saya sendiri. Kalau kamu diberi pilihannya, kamu ingin terus memandang dirimu sebagai orang yang gagal atau sebagai orang yang sedang berkembang? Sebagai orang yang sedang berkembang Pak. Terus, kamu kenapa memilih yang Karena sebenarnya saya tetap mau berusaha, cuman sebenarnya saya mau tetap berusaha Pak. Terus saya nggak mau berhenti karena saya merasa diri saya itu kurang. menurut kamu langkah apa yang menurut kamu bisa kamu mulai supaya kamu lebih fokus ke perkembanganmu sendiri? Saya mau coba untuk berhenti membandingkan diri saya sendiri terlalu sering, terus fokus ke target saya sendiri saja, dan kalau nilainya kurang saya bisa perbaiki, bukan langsung menyalahkan diri saya sendiri Pak. Itu keputusan yang kamu sendiri. Ini Pak, soalnya kalau terus merasa gagal saya jadi cepat sedih juga. Bagaimana perasaanmu setelah mengatakan Lebih ringan sih Pak, lebih kayak soal gitu.
Saya senang sebagai guru di sekolah ini, saya senang kamu bisa melihat dengan cara yang baik. Proses belajar memang tidak selalu mulus, tapi kamu sudah menunjukkan bahwa kamu bertanggung jawab dengan pertemuannya. Iya Pak. Ada lagi yang mau sampaikan ke Bapak? Tidak ada Pak. Kita sebagai bahan refleksi ya. Tadi yang kamu ceritakan itu seperti kamu selalu gagal dalam pembelajaran. Mungkin nilai kamu nih, ya teman-teman kamu nih nilainya tinggi, terus kamu di bawahnya, itu bukan termasuk gagal ya, itu namanya proses belajar. Jadi Bapak rasa kamu perlu belajar sesuai yang kamu bisa, belajar terus. Kamu nggak usah merasa saya takut gagal atau bagaimana. Kamu ikut aja, kamu harus belajar sungguh-sungguh agar nilai kamu juga stabil dan bagus ya. Baik Pak. Kamu terus berprestasi di kelas maupun di luar kelas juga termasuk, biar kamu tidak gagal lagi, kamu tidak bisa lupakan kamu merasa gagal ya. Terima kasih sudah terbuka hari ini, dan kita tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Yang penting kamu sudah menemukan arah yang ingin kamu ambil. Ya, terima kasih juga Pak. Saya jadi lebih tenang. Baik, kalau nanti ingin ngobrol lagi dengan Bapak, silakan datang kapan saja di ruang ini. Bapak membuka pintu kapan saja buat semua siswa yang ada di sekolah ini. Oh iya, Bapak lupa juga Pak, kasih tahu ya tadi, dalam proses konseling itu dalam proses konseling itu guru BK tidak akan menjelaskan apapun tentang siswanya, mau itu tentang masalah apapun, karena guru BK itu namanya asas kerahasiaan. Itu juga termasuk kode etik yang kami pegang, bahwa kami tidak boleh membagikan apapun tentang permasalahan siswa, mau dari antar siswa atau antar guru ya. Ini baik, kalau sudah ada yang disampaikan, mungkin Bapak cukupkan ya hari ini. Melanjutkan dengan baik, terus belajar jangan takut gagal, karena kamu setelah di sekolah itu termasuk dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan. Terima kasih Pak.